Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku, adik-adikku semua dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar buku tema 1 subtema 3 pembelajaran 4 untuk kelas 2 SD. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Nah, kita baca ya. Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Terus acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Sebuah kalimat perintah dalam percakapan di atas adalah pada saat ayo menulis. Ya, ini kalimat perintahnya itu adalah ini. Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, itu adalah kalimat perintah. Ayo menulis. Pada saat upacara, pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah. Tuliskan dengan rapi kalimat tersebut menggunakan huruf lepas. Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, itu adalah kalimatnya. Kalimat termasuk kalimat apa? Kalimat perintah. Ayo berlatih. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Nah, jadi terdiri 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Nah, berikut ini adalah murid 239 ditambah 15. Nah, ini adalah penjumlahan dengan cara panjang. Ya, 239 itu terdiri dari 200-an, 30-an dan 9 satuan. 15 terdiri dari 1 puluhan dan 5 satuan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? 9 ditambah 5 sama dengan 14. 30 tambah 10 40. 200-nya turun. Nah, gimana 14 ini bisa 14 ini kan ada 1 puluhan di sini. Dan ada 4 satuan. Dipanjangkan lagi puluhannya, 10-nya dipisah dengan satuannya 4. Nah, setelah itu 40 ditambah 10 sama dengan 50. Nah, jadi 200 ditambah 500 ditambah 4 sama dengan 254. Nah, ini adalah cara yang pendek. Ini adalah cara penghitungan yang pendek. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Dengan cara menyimpan 14-nya 4 ditulis, angka belakangnya ditulis, satunya disimpan di atas. Lalu dijumlahkan dengan 3 tambah dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Duanya turun. Jadi pesertanya adalah 254. Jadi jumlah peserta upacara seluruhnya adalah 254. Di sini ditulis ya. 254. Oke.
Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. 1. Di perpustakaan terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, nanti kita jabarkan di bawah sini. Nah, soal kedua, di koperasi sekolah terdapat 2 kotak buku tulis. Setiap kotak terdiri 180 buku. Berapa jumlah kotak buku seluruhnya? Terus di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas HVS. Selain itu terdapat kertas folio dengan jumlah 60 lembar. Berapa banyak? Lebih banyak. Berapa banyak kertas folio dalam lemari? Nah, ini agak susah nih. Nanti kita hitung ya. Banyak kapur berwarna 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43 batang. Berapa jumlah kapur seluruhnya? Hitung di belakang, di bawah ya. Kita hitung. Soal nomor 1 tadi ya. Soal nomor 1. 181. Berarti 181 buku pelajaran, 126 buku cerita. Jadi ini dijumlahkan. 181 ditambah 126. Nah, ini adalah cara panjangnya. 100 itu 1 ratusan, 80-an dan 1 satuan. Dan 126 1 ratusan, 20-an dan 6 satuan. 1 lalu dijumlahkan. 1 ditambah 6 7. 80 ditambah 20 sama dengan 100. 100 sampai 100 200, ya kan? Terus digabungkan jadinya seperti ini. Ini hasilnya cukup langsung seperti ini. Nah, jadi 300 plus 7. Kalau cara pendek seperti ini. 1 ditambah 6 7. 8 tambah 2 10. Tulis yang angka belakangnya ya. Nolnya ditulis, satunya ke simpan di atas. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Begitu dengan soal yang kedua. Soal kedua 180. Nah, kita lihat di sini. 2 kotak itu isinya 180. Nah, berarti 180 ditambah 180 karena 180 kotaknya 180 itu ada 2. Jadi ditambahkan ada 1 ratusan, 80-an dan 0 satuan. Dijumlahkan semuanya akhirnya seperti ini, ya kan? Ya, seperti ini. Jadi 100 sampai 102, 100, 200. Ini ada 1 dipisahkan lagi menjadi ratusan dan puluhan. Lalu seratusannya digabungkan, lari ke sini jadi 300 yang awalnya 200, 600 ke sini 0 tetap. Akhirnya jawabannya 360. Nomor 3. Di lemari kelas terdapat 29 lembar kertas HVS dan selain itu terdapat kertas folio dengan jumlah 60 lembar lebih banyak. Jadi 60 lembar lebih banyak. Jadi ini 259 itu ada 2 karena satunya itu lebih banyak, berarti 259 tambah 60. Jadi 259 nya ada 2. Kalau dijumlahkan ya ada 200-an, ada 50-an dan 9 satuan. Itu ada 2 karena ada kertas HVS dan kertas folio. Lalu kertas folionya lebih banyak 60, ditambahkan di sini 60. 9 tambah 9 18, 50 tambah 60 tambah 60 160. 200 tambah 200 sama dengan 400. Dan hasilnya di sini kita pecahkan lagi, kita panjangkan lagi seperti ini. Nah, yang 160 ini harus dipanjangkan karena ada angka 100. Ratusan yang ada di sini harus pisahkan bagaimana, atau puluhan. Di sini belasan, di sini puluhan, di sini ada satuan juga harus dipecahkan. Kita yang di sini dulu, belakang dulu ya.
Kita panjangkan dulu, ini adalah dari 10 plus 8 atau 1 puluhan dan 8 satuan. Nah, 10-nya digabungkan ke angka di sini. Akhirnya jadi 170, dan 170 ini harus dipanjangkan lagi karena ini ada ratusan. 1 ratusan dan 70-an. Ya, ratusan ini ditambahkan ke sini jadinya 570, tetap turun, dan di total semua adalah 578. Dan ini adalah cara pendeknya ya. Cara pendek itu lebih simpel kalau mau dicoba. Contoh 6 tambah 6 tambah 0. Salah, ini maaf ya, salah ya. Ini 209 ya, bukan 6. 9 ya. Jadi 9 tambah 9 sama dengan 18. 18-nya disimpan di sampingnya. Tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 5 11. 11 tambah 6 7. 17 maksudnya. 17, 7-nya ditulis angka belakangnya, satunya disimpan di atas lagi. 1 ditambah 2 4, ditambah 2 lagi, 1 tambah 2 3, ditambah 2 lagi sama dengan 5. Soal nomor 4. Kita hitung soal nomor 4. Banyaknya kapur 117 batang dan kapur putih lebih banyak 43. Jadi yang kapur putih itu 117 plus ini kita hitung ya, kapur putih. Nah, 117 dipanjangkan, ini ada hitungan panjang, adalah dari 1 ratusan, 1 puluhan dan 7 satuan. Ya kan? Ini pun sama, dan 43 adalah 40-an plus 3 satuan. Ditambah 7 sama dengan 14. 14 ditambah 3 sama dengan 17. Jadi jawabannya 17. 10 tambah 10 20, tambah 40 60. 100 tambah 100 200. Nah, yang perlu dipanjangkan lagi adalah angka ini, karena ini terdiri dari puluhan dan satuan. Makanya dipisahkan 1 puluhan dan 7 satuan. Lalu dijumlahkan. Yang 10 ditambah 60 itu 70. Lalu total semuanya 277. Dan ini adalah cara pendek, sama. Cara pendek pun sama. Lebih, kalau bagi yang sudah terbiasa menghitung lebih cepat, lebih betul cara pendek. 7 tambah 7 sama dengan 14 tambah 3 17. Simpan 1, data 1 tambah 1 2 tambah 1 3, terus ditambah, terus tambah 1 2 ditambah 1 lagi sama dengan 3 tambah 7. Maaf ini salah tulis ya, kita rubah ya. Ini adalah 7 seharusnya ya, 7. Dan tinggal 1 tambah 1 sama 2. Jawabannya pun sama, 277. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan. Tukarkan pertanyaanmu dengan teman di dekatmu, lalu jawablah pertanyaan temanmu. Nah, pertanyaannya adalah, ayah mempunyai 231 telur butir di gudang, ya kan? Ayah membeli telur lagi sebanyak 188 butir telur. Berapa telur yang ayah punya? Jadi 231 ditambah 88. Nah, caranya kita pakai cara pendek ya. 1 tambah 8 sama dengan 9. 3 ditambah 8 11. Tulis 11-nya, satunya simpan di atas. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi jumlah telurnya yang dibeli ayah yang jumlah telurnya ayah di gudang adalah 319 butir. Ayo berkreasi. Warnai gambar yang sudah kamu dapat pada pelajaran sebelumnya. Kamu juga dapat melengkapi gambarmu dengan gambar yang sesuai contoh gambar. Nah, disuruh kita untuk menggambar ya, mulai dari yang sebelumnya ada gambar ikan, gambar apa, nah kan disuruh menggambar. Cukup sekian, mudah-mudahan anak-anak semua mudah memahami apa yang disampaikan tadi, dan para orang tua pun juga gampang untuk mengarahkan dan mengajarin anaknya dengan materi-materi yang tadi.
Semoga bisa membantu untuk semuanya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.